Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Kita buka surah Al-Kahf, suratul Kahfi, ayat 29. Sudah? Ya, kita baca. Ikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا. Terjemahannya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan atau minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran jelas, nyata, tidak ada keraguan, semua datang dari Allah. Allah jelaskan secara terperinci, detail, satu. Yang halalnya dijelaskan, yang haramnya dijelaskan. Akibat dari tiap-tiap satu perbuatan dijelaskan. Kalau baik, akibatnya baik. Kalau buruk, akibatnya buruk. Sekarang
Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman, ya silahkan. Kalau mau kafir, ya silahkan. Ya, setelah kebenaran dijelaskan, kebatilan juga dijelaskan. Mana yang benar, mana yang batil, jelas. Jalan iman, jelas. Jalan kekafiran, jelas. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, sekaligus menentukan, ya, memilih dan menentukan. Mau yang mana? Seolah-olah ini kok sepertinya kita bebas saja. Memang bebas. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Ya, ini hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Jibril berkata, 3. Berapa? 3. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Apa yang pertama? Ish ma syi'ta. Yang kedua, wahbib man syi'ta. Yang kedua, wahbib man syi'ta. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Ish ma syi'ta, wahbib man syi'ta, wa'mal ma syi'ta. Apa artinya? Hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Yang kedua, cintailah siapa saja sesukamu. Dan yang ketiga, beramallah sesukamu. Yang pertama apa tadi? Hiduplah sesukamu. Mau baik, silahkan. Mau buruk, silahkan. Mana yang biasa buat baik banyak-banyak. Kalau perlu, tingkatkan. Mana yang biasa buat dosa banyak-banyak. Kalau perlu, tingkatkan. Ya. Ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Kamu semuanya mau mati. Kalau ada yang mengatakan tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak puasa, tidak apa-apa. Silakan. Karena apa? Yang sholat mau mati. Yang tidak sholat, mau mati juga. Kalau memang menganggap tidak sholat, tidak apa-apa, ya teruskan aja. Tidak sholat. Tapi ingat, kamu mau mati. Nanti kamu mau mati. Yang biasa buat maksiat, buat dosa, tingkatkan. Tanggung-tanggung, alang-alang. Kalau mau neraka, yang paling dalam sekalian. Jahanam yang paling dalam. Kalau perlu, ya. Ingat, yang baik mau mati, yang buruk juga mau mati. Itu batasannya. Ish ma syi'ta, silakan kamu mau hidup seperti apa. Kamu sendiri yang memilih, dan kamu juga yang menentukan. Ingat, kubur masing-masing. Surga juga masing-masing. Neraka juga masing-masing.
kita sendiri yang buat, kita sendiri yang menentukan, dan kita juga nanti yang menempati. Iya. Orang lain nggak ada yang bisa numpang, nggak ada. Ya. Kita masuk surga, anak kita bisa numpang? Enggak. Kita masuk surga, anak kita masuk surga juga. Masuk surganya kita dengan anak kita bukan karena kita. Karena kita sama-sama beramal, bukan karena hubungan bapak dengan anak. Bapaknya masuk surga, anaknya masuk surga misalnya. Ayah masuk surga, ibu masuk surga. Hubungannya bukan hubungan ayah, ibu, anak bapak, tidak. Hubungannya ialah karena amal. Jadi hubungannya ialah karena amal. Kita semua bisa bertemu nanti di surga. Walaupun kita tidak punya hubungan apa-apa. Istilahnya saudara bukan, sanak bukan. Tapi karena hubungan iman, hubungan amal, maka sama-samalah nanti kita ke dalam surga. Ayah ibu dengan anak kandung sendiri pun belum tentu berjumpa. Belum tentu berjumpa. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan bagaimana seorang ayah. Ayahnya ini bukan sembarang ayah, Nabi. Siapa contoh? Nabi Nuh. Anaknya tidak bisa ditolong. Karena ayahnya beriman, sedangkan anaknya menempuh jalan kekafiran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aish masyita." Apa artinya tadi? Aish masyita. Hiduplah sesukamu. Kamu mau mati, fa innaka mayyitun. Kamu mau mati. Ya. Berapa panjang umur? Berapa panjang umur? 1000 tahun ada? Katakanlah 1000 tahun. 1000 tahun akhirnya mati juga, mati. Orang-orang dahulu umur mereka panjang-panjang. Gagah, kuat, perkasa, banyak harta. Kemana mereka? Habis. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Tak kedengaran lagi dengus suaranya, enggak kedengaran. Hela nafas, enggak kedengaran. Kelibat bayang pun enggak kelihatan. Kemana mereka? Sudah mati. Bagaimana kuasa dan adidayanya seorang yang bernama Fir'aun, mati juga. Namrud, mati juga. Qarun, mati juga. Itu yang jahat-jahat. Nabi, para nabi-nabi sudah mati semua. Hingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang terbaik, manusia pilihan. Dan orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi kekasih Allah. Meninggal dunia juga, wafat juga, semua mau mati. Jadi, yang baik mau mati, yang buruk mati juga, yang taat mau mati, yang maksiat mau mati. Ya Allah, hiduplah sesukamu, tapi kamu mau mati. Yang kedua apa tadi? Wahbib man syi'ta. Cintailah siapa saja, sesukamu. Ya, suami cinta istri, istri cinta suami, anak sayang ayah, ayah sayang anak. Ya, cintailah. Oh, cinta betul, sayang betul, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Kamu pasti akan berpisah dengan dia. Berpisah tidak? Berpisah. Betapa sangat dalam cinta dan kasih sayang seseorang kepada orang lain, siapa sajalah. Kalau tidak kita yang pergi dulu meninggalkan mereka, maka merekalah yang akan pergi dulu meninggalkan kita. Cintailah siapa saja, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan dia.
Akhirnya sendiri ya. Sayang suami ke istri sampai dikubur. Sudah masuk kubur, mau dia masuk sama-sama? Nggak mau. Begitulah kita. Akhirnya akan berpisah juga. Dipisahkan oleh masa, usia, ya. Betapa sayang seorang istri kepada suami, kalau sudah mati, mau disimpan juga di kamar. Mau disimpan juga di bilik. Tidak, itu bukan tempat dia lagi. Pergi sana. Ya, dikubur tempatnya. Ini tidak pantas lagi, tidak patut lagi menjadi tempat kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, beramallah sesukamu. Ya. Mau taat, mau maksiat, mau rajin ibadah, mau malas, atau bahkan tidak beribadah sama sekali, tidak apa. Tapi ingat ya, fa innaka majziyum bih. Tiap-tiap orang yang beramal pasti akan mendapat balasan. Balasan. Kalau berbuat baik, ambil yang wajib-wajib saja misalnya, silakan. Ya. Kalau dia mau menambah lagi dengan yang sunat-sunat, silahkan. Kalau hanya mau meninggalkan yang haram-haram saja, tapi yang makruh, subhat, masih dikerjakan, silahkan. Masya Allah. Dalam bab rizki, yang halal itu dihisab, halal dihisab. Kalau yang haram, haram diseksa. Pilih yang mana? Pilih yang dihisab, apa pilih yang diseksa? Lah itulah risiko. Risiko dalam harta, kekayaan. Setiap amal akan ada balasannya. Ya. Tidak berbuat sama sekali, tidak beribadah sama sekali, ya nggak dapat apa-apa. Beribadah yang wajib, yang sunat, semua dikerjakan. Allah akan hitung satu-satu. Bahkan dalam hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha, katabahu Allah tabaraka wa ta'ala hasanatan kamilatan." Siapa yang berniat, baru berniat ya, niat apa? Niat berbuat baik, belum dilakukannya, baru niat saja, Allah sudah mencatat satu pahala yang sempurna, baru niat. Niat mau berbuat baik, belum dikerjakan kebaikannya itu, Allah sudah tulis pahalanya satu. Dan siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dikerjakan, Allah tulis pahalanya dari 10, Allah lipat gandakan dengan 700, seterusnya kali 700, kali 700. Siapa yang berniat melakukan kejahatan, lalu dikerjakannya, Allah tulis dosanya 1. Dan siapa yang berniat melakukan kejahatan, kemudian digagalkannya, tidak jadi dilakukannya, Allah tulis pahalanya 1. Subhanallah. Di satu sisi hadis ini menunjukkan betapa murahnya Allah. Orang berniat jahat, kalau dikerjakan 1 cuma ditulis. Kalau tidak jadi melakukannya, 1 pahala. Sebaliknya kalau orang berbuat baik, niat saja, 1 pahala ditulis. Dikerjakannya Allah tulis dari berapa tadi? 10 ke 700. Orang yang berniat baik, sudah sungguh-sungguh hendak melakukannya, tapi tidak jadi ia melakukannya, Allah sempurnakan pahalanya, tidak berkurang sedikit pun. Bahkan cita-cita seseorang untuk melakukan kebaikan pun, andai kata ia tidak melakukannya karena sesuatu sebab, Allah tulis sama seolah-olah ia telah melakukannya. Contoh, ada orang yang berkata, saya kalau kaya,
saya mau bangun masjid. Kalau kaya, tapi kan tidak kaya. Cita-cita yang seperti itu sudah cukup. Kemurahan Allah dengan memberikan pahala sama seolah-olah ia seperti pahalanya orang yang benar-benar telah membuat masjid. Jadi 3 ya. Yang pertama apa tadi? Ish masyita. Yang kedua, wahbib man syi'ta. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Hiduplah sesukamu, cintailah siapa saja yang kamu suka, dan beramallah apa saja yang kamu suka. Seolah-olah, bukan seolah-olah, memang diberi kebebasan. Kembali ke ayat tadi. Coba kita baca lagi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Jelas, nyata. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Terus, tidak sampai di situ. Ada kelanjutannya. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sal syarabu wa sa'at murtafaqa. Tapi kamu kalau memilih tidak beriman, kalau kamu memilih kafir, zalim, ya udah. Apa ya udah? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Ya, Masya Allah. Yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta air minum. Di neraka ini minta minum tuh, karena panas, nggak tahan, haus, minta minum. Dikasih minum tidak? Dikasih. Apa minumnya? Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Sanggup meminum air seperti itu? Masya Allah. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Cairan besi, cairan tembaga. Ya Allah. Itu minumannya. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Mudah-mudahan kita memilih jalan kebenaran. Ya. Dan hidup kita jadikan kesempatan, kita isi waktunya, masanya untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Cintai dunia sesederhana sajalah, jangan berlebih-lebihan. Ya, letakkan dunia di tangan. Letakkan dunia di tangan. Apa maksudnya? Dia di tangan. Hari ini ada, besok hilang, ya. Datang lagi, ya. Atau letakkan dunia di otak. Ya, mikir sulit, susah. Ya, ya. Wudu hilang. Jangan di hati. Oh, di hati, Allah, sedih. Ya. Karena dunia di hati, jangan. Dunia di mana? Tangan. Ya biasa, datang pergi. Hari ini kosong, besok dapat. Atau di kepala, pening, rungsing. Sebentar, wudu, hilang. Ya, tenang. Jangan di hati. Itu kalau dunia di hati nanti paling berat kapan? Bila? Waktu mau pisah, waktu mau mati, Allah, mobilku, keretaku, motorku, rumahku, anakku, berat. Cintailah sesederhana saja. Jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja.
Karena nanti kita mau berpisah. Beramallah, masing-masing beramal. Jangan mengharapkan hadiah dari orang. Jangan mengharapkan pahala kiriman orang. Kita berbuat sendiri. InsyaAllah ada manfaatnya. Kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.